Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat sosok Nabi Yahya a.s., putra dari Nabi Zakaria a.s., yang dikenal sebagai nabi yang cerdas, zuhud, dan berani dalam menegakkan kebenaran. Mari kita simak bersama kisahnya. Nabi Yahya a.s. lahir dari rahim ibunya yang sudah tua dan mandul, yaitu Elisheba, istri dari Nabi Zakaria. Nama Yahya sendiri diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti Allah menghidupkan. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Yahya adalah suatu mukjizat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi Zakaria yang sangat mendambakan seorang anak. Sejak kecil, Nabi Yahya sudah menunjukkan kecerdasan dan keistimewaan yang luar biasa. Beliau mampu menghafal kitab Taurat di usia yang sangat belia, bahkan sebelum balik. Beliau juga diberi kemampuan untuk memutuskan perkara yang ada di antara manusia dengan hikmah dan keadilan. Beliau juga diberi ilmu tentang rahasia-rahasia agama dan kebenaran yang tersembunyi di balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya juga dikenal sebagai sosok yang zuhud dan wara, yaitu menjauhi segala hal yang dapat mendekatkan diri kepada kemaksiatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup sederhana, tidak makan daging atau minum anggur, tidak memakai pakaian halus atau perhiasan, tidak menikah atau memiliki harta benda. Beliau lebih suka tinggal di padang gurun atau pegunungan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekun, dan berdakwah kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Nabi Yahya juga memiliki sifat penyayang dan lembut terhadap makhluk hidup. Beliau tidak pernah menyakiti atau membunuh binatang, bahkan beliau bisa berkomunikasi dengan mereka. Beliau juga sangat sayang kepada orang tua dan keluarganya, terutama kepada Nabi Zakaria yang merupakan ayah sekaligus guru baginya. Namun, di balik sifat lembutnya itu, Nabi Yahya juga memiliki sifat tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran. Beliau tidak takut menghadapi orang-orang zalim dan durjana yang banyak bermunculan di kalangan Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang zalim yang menjadi lawan dari Nabi Yahya adalah Raja Herodes, seorang raja boneka yang ditunjuk oleh Kekaisaran Romawi untuk memerintah Palestina. Raja Herodes adalah seorang yang jahat, korup, dan serakah. Ia juga melakukan perbuatan zina dengan istri saudaranya sendiri, yaitu Herodias. Nabi Yahya menentang perbuatan zina Raja Herodes dan Herodias dengan keras. Beliau mengatakan bahwa perbuatan mereka adalah haram dan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat Raja Herodes dan Herodias marah dan benci kepada Nabi Yahya. Mereka berusaha mencari cara untuk membunuhnya. Suatu hari, Raja Herodes mengadakan pesta ulang tahunnya di istananya. Di pesta itu, ia mengundang banyak tamu-tamu penting dari kalangan bangsawan, pejabat, dan tentara Romawi. Di tengah-tengah pesta itu, putri Herodias yang bernama Salome menari dengan indah di depan Raja Herodes dan tamu-tamunya. Raja Herodes terpesona oleh kecantikan dan keindahan Salome. Ia pun bersumpah bahwa ia akan memberikan apapun yang diminta oleh Salome, bahkan setengah dari kerajaannya. Salome pun berkonsultasi dengan ibunya, Herodias, tentang apa yang harus ia minta dari Raja Herodes. Herodias yang membenci Nabi Yahya, memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Ia menyuruh Salome untuk meminta kepala Nabi Yahya sebagai hadiah dari Raja Herodes. Salome pun kembali ke hadapan Raja Herodes dan mengatakan bahwa ia menginginkan kepala Nabi Yahya dihidangkan di atas sebuah nampan perak. Raja Herodes terkejut dan menyesal mendengar permintaan Salome. Ia tidak ingin membunuh Nabi Yahya, karena ia tahu bahwa Nabi Yahya adalah seorang nabi yang saleh dan mulia. Namun, karena ia sudah bersumpah di depan banyak orang, ia tidak bisa menolak permintaan Salome. Ia pun memerintahkan salah satu pengawalnya untuk pergi ke penjara tempat Nabi Yahya ditahan dan memenggal kepalanya. Pengawal itu pun melaksanakan perintah Raja Herodes dengan berat hati. Ia membawa kepala Nabi Yahya di atas sebuah nampan perak dan mengantarkannya kepada Salome. Salome pun memberikan nampan itu kepada ibunya, Herodias, yang merasa senang dan puas telah membunuh Nabi Yahya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam melihat kezaliman yang menimpa Nabi Yahya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengambil roh Nabi Yahya dan membawanya ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus malaikat Mikail untuk menghancurkan istana Raja Herodes dengan gempa bumi yang dahsyat.
Raja Herodes, Herodias, Salome, dan semua orang yang hadir di pesta itu tewas dalam gempa bumi tersebut. Demikianlah kisah singkat tentang Nabi Yahya, nabi yang cerdas, zuhud, dan berani dalam menegakkan kebenaran. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah, di antaranya adalah 1. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita, termasuk nikmat memiliki anak. 2. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang cerdas, zuhud, dan berani dalam menegakkan kebenaran. 3. Kita harus menjauhi segala hal yang dapat mendekatkan diri kepada kemaksiatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti zina, korupsi, dan kezaliman. 4. Kita harus menyayangi dan menghormati orang tua dan keluarga kita, terutama orang-orang yang menjadi guru dan teladan bagi kita. 5. Kita harus bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi cobaan dan musibah dalam hidup kita. 6. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang adil kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.